semuanya yang di rumah. Kembali lagi nih bersama aku Kak Juwita. Senang banget bisa ketemu lagi kita walaupun dari YouTube. Dan Kak Juwita gak sendirian nih, ada teman kita. Halo semuanya, nama aku Charlotte. Iya, sekarang Kak Juwita bersama Charlotte. Dan sekarang kita mau memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita harus apa dulu, Dek? Kita harus berdoa dulu dong, Kak. Betul sekali, mengawali semuanya kita harus berdoa. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, pada hari ini kami mau memuji Engkau Tuhan, tolong berkati kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Yuk semuanya kita mau angkat pujian kita, semuanya bangkit berdiri, ikutin gerakan kita berdua ya. Ya kan Charlotte? Ya Semangat. Musik memuji Tuhan. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Yuk. Ayo teman-teman, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Oh, 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 ayo teman-teman, siapkan dirimu. Mari pulang bersama-sama. Lebih semangat lagi ya, kita akan pujian kita. Iya dong. Iya. Rumahku bukan di sini, Gimana sih Charlotte? bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Lagi. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Yuk kita siap-siap. Ayo teman-teman, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Oh, 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 ayo teman-teman, siapkan dirimu. Mari pulang bersama-sama. Ayo, kita ngapain? Ayo teman-teman, berdoa setiap hari, Lagi ngapain Charlotte? baca firman Tuhan, Terus apa? pergi sekolah minggu. Oh, 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 ayo teman-teman, siapkan dirimu. Mari pulang bersama-sama. Mari kita pulang yuk. Mari pulang bersama-sama. Yeay. Kalau kita mau pulang bersama-sama, kita harus Berdoa, saling mengajak berdoa, baca firman Tuhan, terus dan pergi sekolah minggu. Iya dong. Oke, jangan lupa saling mengingatkan ya. Charlotte juga jangan lupa ingatin papa, mama, dan adiknya juga. Oke? Oke dong, Kak. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau spill nggak sih nih nama kakaknya? Biar teman-teman tebak aja kali ya. Iya kali ya, Supaya Kak. tambah penasaran. Ya nggak sih? Iya dong. Coba bilang penasaran dong. Penasaran. Oke deh. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Shalom adik-adik semua yang di rumah. Hari ini Kak Gisel di episode Day Jam Kids kali ini akan menceritakan salah satu seorang nabi.
Kira-kira adik-adik tahu nggak? Nabi ini mempunyai arti nama yaitu Tuhan adalah Allah. Namanya adalah Nabi Yoel. Jadi kakak akan ceritakan bagaimana Nabi Yoel ini akan memberitakan nubuat mengenai kedatangan Tuhan di tanah bangsa Yehuda. Adik-adik tahu nggak apa bedanya bangsa Yehuda sama bangsa Israel? Sebenarnya mereka sih sama ya. Hanya saja dulu bangsa Israel dibelah menjadi dua atau terpecah menjadi dua, yaitu tadi bangsa Yehuda dan bangsa Israel. Cerita kali ini, Nabi Yoel akan pergi ke tanah bangsa Yehuda untuk memberitakan nubuat mengenai kedatangan Tuhan. Jadi pada saat itu di tanah bangsa Yehuda terjadi kekeringan yang sangat panjang sekali. Kekeringan ini menyebabkan mereka kelaparan. Ada dua hal yang menyebabkan mereka kelaparan adik-adik semua. Yang pertama yaitu adalah banyak sekali belalang-belalang yang terdapat di tanah bangsa Yehuda itu. Belalang itu kan makannya daun-daunan ya, tanaman seperti itu. Makanya mereka memakan semua buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan tanaman yang ada di bangsa tanah Yehuda itu. Jadinya para rakyat yang ada di bangsa Yehuda itu nggak ada pemasukan makanan, mereka nggak ada tanaman, sayur-sayuran, ataupun buah-buahan yang dapat mereka makan. Lalu yang kedua adalah terjadinya kebakaran. Nah, kebakaran di mana-mana, entah itu rumah, entah itu pohon-pohonan, ataupun ladang-ladang dan sawah-sawah semuanya kebakaran. Karena pada saat itu mungkin saking panasnya matahari di tanah Yehuda itu menyebabkan kekeringan dan juga kebakaran. Jadinya bangsa Yehuda tidak memiliki persediaan makanan yang cukup dan terjadilah kelaparan pada saat itu. Nah, kenapa sih mereka bisa kelaparan itu? Itu karena mereka berbuat dosa adik-adik. Mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya yang pertama, mereka suka mabuk-mabukan. Nah, mabuk-mabukan itu kan gak boleh ya adik-adik. Yang kedua adalah mereka malah mencuri. Mereka bukannya berusaha untuk mendapatkan makanan dari tempat lain atau mengusahakan untuk menanam tumbuhan lagi atau bagaimanapun caranya, tapi mereka malah mencuri satu sama lain. Dan itu pastinya tidak benar di hadapan Tuhan ya adik-adik. Lalu yang ketiga, mereka tidak pernah ke gereja. Mereka tidak ke gereja pada waktunya ke gereja, mereka tidak pernah berdoa. Pokoknya mereka melakukan semua kesalahan-kesalahan yang tidak benar di mata Tuhan. Makanya Tuhan marah dan menghukum mereka dengan kelaparan tersebut. Lalu datanglah Nabi Yoel ke tanah Yehuda itu. Di sana dia bernubuat mengenai bagaimana suatu hari akan ada datang bangsa yang besar, bangsa yang kuat, yang bisa membasmi mereka, yang bisa menebas mereka dengan sekali tebasan adik-adik. Nah, di situ bangsa Yehuda langsung takut. Mereka langsung merasa seperti, aduh aku gak bisa melawan bangsa kuat ini. Nah, kenapa sih mereka gak bisa kuat melawan bangsa kuat ini? Nah, kan mereka lagi kelaparan tuh adik-adik. Kalau adik-adik kelaparan pasti adik-adik lemas, adik-adik gak semangat main, adik-adik juga gak fokus untuk belajar. Sama juga dengan bangsa Yehuda. Mereka ketakutan karena mereka lagi kelaparan semuanya, jadi mereka nggak punya kekuatan untuk bisa melawan bangsa kuat ini. Lalu akhirnya Nabi Yoel pun bilang kepada bangsa Yehuda bahwa ada caranya bagaimana kalian bisa hidup damai lagi, bagaimana kalian bisa melawan bangsa tersebut. Nabi Yoel berkata bahwa Tuhan akan mengampuni kalian jika kalian kembali kepada Tuhan, kalian meminta pengampunan, kalian berdoa kepada Tuhan bahwa kalian tidak akan melakukan hal-hal dosa tersebut lagi. Terus Nabi Yoel juga berkata kepada bangsa Yehuda bahwa kalian harus berpuasa. Nah, dalam berpuasa ini pasti kita akan tahu bahwa di mana kesalahan kita, di mana kelakuan-kelakuan kita yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Lalu pada akhirnya bangsa Yehuda pun melakukan puasa dan juga mereka bertobat semuanya. Mereka meminta pengampunan kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya tidak kelaparan lagi. Suburkanlah tanah yang ada di negeri kami ini dan supaya kami tidak mati melawan bangsa-bangsa yang kuat itu yang akan datang nanti.
Lalu akhirnya Tuhan pun mengampuni bangsa Yehuda ini. Adik-adik semua, seneng kan? Nah, makanya adik-adik, kalau kalian punya kesalahan, kalian harus segera meminta pengampunan kepada Tuhan. Kalau misalnya kalian punya kesalahan juga sama mama, sama papa, sama kokonya ataupun cecenya, sama teman-temannya ataupun semua orang yang kalian sakitin, kalian harus cepat-cepat minta maaf. Maaf ya Pa, maaf ya Ma. Nanti adik nggak akan lakuin hal tersebut lagi. Nah, sama juga, pasti Tuhan akan mengampuni kita ketika kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Segitu aja cerita kakak hari ini mengenai Nabi Yoel. Oke, sampai jumpa di episode Jump Kids lain kali. Dadah! Wow, cerita Kak Gisel bagus ya kan, Charlotte? Iya dong. Ternyata kita harus saling mengampuni. Iya dong Kak, Iya. kan kita anak Tuhan. Iya, supaya kita bisa masuk ke rumah Bapa di surga, ke rumah Tuhan. Jadi adik-adik di rumah harus mengampuni ya kalau misalnya ada yang buat salah kepada teman-teman. Oke? Oke, Sela? Oke dong Kak. Kita mau puji-pujiin lagi. Apa tuh lagunya? Ada deh. Ada deh. Kita harus nyanyikan sekarang, nggak boleh ada deh. Musik. Di dalam dunia ada dua jalan ya. Teman-teman pilih yang mana ya? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Lagi yuk, lebih semangat ya. Sela pilih yang mana nih? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Tapi yang apa? Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Yeay. Jadi kita harus pilih jalan yang mana nih? Jalan yang kecil dong Kak. Oh, iya. Kenapa? Karena kan kalau jalan yang sempit itu ada Tuhan yang berkati. Iya, Tuhan memberkati kita kalau kita mau ikut ikut Hai. Tuhan. Dengan lagu pertama kita tadi ya, berdoa, baca firman Alkitab, Tuhan, firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Oke, Sela. Oke dong Kak. Oke nih adik-adik, sekian dulu ya pertemuan kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa dulu nih sebelum kita tutup. Iya Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu setiap hari dalam hidup kami. Bapak, kami sangat bersyukur kami boleh bertemu, mendengarkan firman, bernyanyi bersama. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajari kami untuk kami saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Terpujilah nama Tuhan, biarlah kami boleh melakukan firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bye-bye, God bless you. Bye semua.